Dan hari ini hidup kami merupakan sebuah anugerah daripada Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh datang dan menyembah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan bawa terus hidup kami untuk terus mengasihi Engkau. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Oh Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan, dan tiada tertandingi
Tidak ada sesuatu yang indah selain kami menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Tidak ada sesuatu yang indah selain kami bersama Engkau, ya Tuhan. Kami membawa seluruh persembahan kami pagi ini kepada Engkau, ya Tuhan. Hati yang bersyukur, hati yang memuliakan Engkau. Kau menilik setiap hati kami pagi ini, ya Tuhan. Segala beban-beban yang kami bawa di hadapan Engkau, segala masalah-masalah yang kami bawa di dalam Engkau, Tuhan. Kami percaya Engkau lebih besar dari segala apapun yang hari ini kami bawa di hadapan Engkau, ya Tuhan. Oh, pencipta segalanya di dalam hidup kami. Oh, Yesus Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada yang seperti diri-Mu, Tuhan. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami hari ini. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu, ya Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu mengalir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pagi ini, Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik di dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur kami bagi Engkau. Yang terbaik pagi ini kami persembahkan bagi Engkau, Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu saja, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau. Dan biarlah nama-Mu Tuhan terus kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita, kekuatan Allah selalu mengalir di dalam hidup kita. Sebab Dia yang menciptakan alam semesta ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Dialah pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik
kita menyembah Tuhan di dalam kesatuan. Kuasa Allah dinyatakan, amin. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Kisah cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Angkat saksiku, terangkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, amat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar kasih-Mu, besar karya-Mu nyata dari generasi ke generasi. Angkat saksiku, terangkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus tidak pernah gagal, amin. Setiap pertolongannya, setiap perbuatannya selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah gagal untuk menolong kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia,
kami hidup berkenan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat, untuk hidup mau berkenan kepadamu dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki inisiatif untuk hidup berkenan, Engkau pasti menolong kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang berkenan. Di topik ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-15. Kita tidak perlu baca, nanti saya akan tampilkan beberapa ayatnya. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk ya. Kita diciptakan atau diberkati untuk melayani Tuhan dan sesama kita seperti merpati. Jadi ini Tuhan memberkati kita, Tuhan menciptakan kita supaya kita itu hidup di dalam pelayanan. Dan tentunya dengan ketulusan. Karena kalau dengan paksaan itu akan aneh. Orang melayani dipaksa. Dia tidak akan melayani dengan sepenuh hati, dia tidak akan melayani dengan ketulusan hati. Karena tidak ada inisiatif di dalam dirinya. Nah, untuk mencapai yang namanya ketulusan ini butuh proses panjang dan perjuangan. Yang harus mengalahkan ego, mengalahkan ambisi, mengalahkan motivasi pribadi. Karena memang ada orang-orang yang hidup atau orang-orang yang melayani untuk tujuan pribadinya. Ada orang-orang yang melayani karena terpaksa. Ada yang dipaksa. Saya akan membagikan bagaimana kita supaya kita bisa hidup dalam pelayanan, dalam kehidupan ini yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah orang yang hidupnya dikenan Tuhan adalah orang yang percaya diri. Harus percaya diri Bapak Ibu. Dan ini berurusan dengan diri sendiri. Kita harus berurusan dengan diri sendiri dulu supaya kita bisa percaya diri. Dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 2a, di situ dikatakan Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Orang yang boleh menumpang ini kan tentu dengan perkenanan Tuhan. Orang yang boleh diam di dalam rumah Tuhan itu orang yang berkenan. Ini bicara soal keselamatan, soal keberkenanan Tuhan juga. Nah, di bagian berikutnya dikatakan siapa yang berjalan lurus dan melakukan kebenaran. Kata berjalan lurus ini agak sedikit kurang pas ya terjemahannya. Harusnya kata ini bukan berjalan lurus, tapi berjalan tegak. Beda. Orang berjalan lurus bisa tidak tegak. Tapi orang berjalan tegak ya bisa belok-belok. Tapi ada bagian di berikutnya melakukan kebenaran. Jadi maksudnya dari ayat ini apa? Nah, definisi orang berjalan tegak itu orang yang hidup dalam kepercayaan kepada kebenaran. Bukan kemampuan diri. Ini definisi dari percaya diri menurut Alkitab. Memang agak beda dengan dunia ini. Kalau dunia ini kan percaya diri, ya percaya kita punya kemampuan. Ya, sudah ya. Itu definisi dunia ya. Tapi Alkitab bicaranya beda. Harus berjalan tegak. Apa artinya berjalan dengan kepala tegak? Itu orang yang percaya diri. Nah, orang yang hidup di dalam kebenaran itu otomatis percaya diri. Polisi itu kalau menginterogasi
penjahat, kalau dia tidak profesional dalam berbohong, pasti gampang ketahuan. Itu sudah ada ilmunya Bapak Ibu. Dari ilmu-ilmu psikologi itu kelihatan orang bohong, orang enggak. Kenapa? Karena orang yang tidak melakukan apa yang benar, dia otomatis gampang ketahuan. Tidak akan percaya diri dengan kata-katanya. Kecuali dia sudah profesional munafiknya. Nah, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kepura-puraan, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, ini adalah salah satu penyebab kenapa orang tidak bisa percaya diri. Jadi dia menipu dirinya sendiri, tidak konsisten dengan antara perkataan dan perbuatannya. Meskipun orang ini dipercaya orang lain, kadang-kadang gitu Bapak. Dipercaya orang lain, tapi sebenarnya dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri Bapak. Bahkan ada orang-orang yang mati nuraninya. Dia sangat profesional sekali dalam hal kemunafikan Bapak. Seringkali orang itu terlalu profesional ya untuk berbohong ya. Sehingga dia bisa menampilkan kepercayaan dirinya padahal dia tidak melakukan kebenaran seutuhnya. Jadi aplikasinya apa Pak? Yang saya lakukan harus sesuai dengan yang saya katakan. Yang saya katakan harus sesuai dengan yang saya pahami. Yang saya pahami harus sesuai dengan kebenaran. Itu berjalan tegak, penuh dengan kepercayaan diri. Karena memang ada integritas di dalamnya. Nah, orang yang tidak percaya diri ini karena dia hanya melakukan sebagian kebenaran Bapak. Cuma sebagian dilakukan, sebagian lagi tidak. Biasanya yang dilakukan itu yang menyenangkan dia. Yang dilakukan itu yang tidak mengganggu ego dan ambisinya. Biasanya gitu Bapak. Baru-baru ini saya baca buku soal teologi Yudaisme. Bagaimana orang Israel itu berteologi. Sangat berbeda dengan kita. Orang Kristen ini bedanya, saya lihatnya kok bedanya jauh sekali ya. Padahal kekristenan itu akarnya dari sana. Harusnya kita mirip dengan mereka. Apa yang diajarkan di sana? Teologi Yudaisme ini ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya kira terlalu rumit ya kalau belajar Israel. Tapi ternyata setelah saya baca buku bagaimana mereka berteologi, itu sebenarnya simple. Mereka hanya berurusan dengan diri sendiri, orang lain Tuhan. Teologinya cuma dibangun atas dasar itu. Sudah kamu lakukan, hidupmu harus suci, lalu kamu harus berurusan dengan orang lain, baru kamu bisa berurusan dengan Tuhan. Sesimpel itu teologi mereka. Jadi tidak terlalu rumit-rumit. Tidak ada di sana itu belajar soal Allah Tritunggal, itu tidak ada ternyata. Saya kaget loh. Masa sih? Tidak ada pelajaran soal doktrin gereja, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada juga yang namanya pengakuan iman rasuli Bapak Ibu. Tahu ya, pengakuan iman rasuli itu saya percaya Yesus Kristus dilahirkan. Mereka tidak punya ajaran-ajaran dogma gereja. Sudah pokoknya kamu hidup suci, hidup benar, memperlakukan sesamamu dengan benar, kenal Tuhanmu, selesai. Dengan begitu mereka bisa membangkitkan rasa percaya dirinya, karena tidak rumit. Aplikasinya apa? Baca Alkitab, hafalkan, selesai.
Baca, hafalkan, lakukan, sudah. Tidak perlu belajar yang rumit-rumit, Bapak. Oh, pantas mereka tidak sibuk mengkafirkan sana sini. Pantas mereka tumbuh kepercayaan dirinya karena mereka dibangun untuk melakukan firman Tuhan. Semudah itu, Bapak. Makanya mereka bisa percaya diri. Outputnya apa? Bangsanya sangat maju sekali, Bapak. Mana ada strategi pertahanan suatu negara yang kayak sekarang kita lihat itu. Kan cuma di sana, Bapak. Di roket berapa ratus pun enggak masuk cuma sedikit. Itu akibat mereka percaya dengan dirinya sendiri. Akibat mereka melakukan kebenaran. Mereka berani berjalan tegak. Firman Tuhan itu mereka terapkan di segala bidang, Bapak. Kaget saya waktu baca. Kita ketinggalan jauh. Apalagi ada gereja-gereja malah yang menganut satu teologi saja. Teologi kemakmuran. Ada macam-macam ya teologi. Ketinggalan jauh gitu. Karena mereka melakukannya dengan utuh. Jadi kita bisa banyak belajar ya dari suatu bangsa ini yang sangat hebat sekarang. Nah, kita harusnya seperti mereka. Hidup di dalam kebenaran yang utuh. Supaya kita bisa berjalan tegak berdiri. Kita pede melakukan apapun. Nah, lalu yang kedua, orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang dia dipercaya orang lain. Harus dipercaya orang lain. Dalam Mazmur 15 ayat yang ketiga dikatakan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ini yang mereka lakukan. Mereka bisa baik sedemikian rupa sehingga dipercaya dengan tetangga-tetangganya. Jadi teologi Yudaisme itu berbasis komunitas. Komunitasnya bukan kayak gereja-gereja di Indonesia ya. Denominasinya ada 200. Nanti di dalam gereja dipecah lagi. Ini bagian ini dipecah lagi, dipecah jadi komsel-komsel. Mereka enggak, Bapak Ibu. Satu negara, satu komunitasnya. Makanya mereka bisa kuat. Sehingga orang lain bisa percaya dengan kita. Nah, ayat ini ya, ayat 3 ini sebenarnya pemahamannya ya, dia tidak cukup sampai di situ, Bapak. Di ayat yang keempat itu juga dikatakan bahwa mereka harus memperlakukan sesamanya dengan benar. Di ayat 4 saya lupa tampilkan ya. Dikatakan begini. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Jadi orang yang tersingkir itu dipandang hina sama mereka. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ini maksudnya apa? Nah, ini yang agak disalahpahami oleh orang Israel. Mereka memandang hina orang yang tersingkir. Artinya orang yang bukan bangsanya dipandang rendah serendah-rendahnya. Padahal ayat ini tidak berbicara seperti itu. Kan kelihatan sekali bagaimana mereka sangat eksklusif. Bahkan orang kafir tidak boleh masuk dalam tempat ibadahnya. Mereka harus ibadah di teras. Ini yang agak kontra ya dengan firman Tuhan. Mereka kurang paham. Aneh.
Aneh menurut saya, firman Tuhan itu dipercayakan kepada mereka kok. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Padahal kalau kita baca konteksnya, ayat ini bukan bicara seperti itu. Tapi intinya adalah menempatkan sesama di tempat yang tepat. Yaitu memandang orang jahat tetap sebagai orang jahat. Yang menganggap orang baik tetap sebagai orang baik. Bukan dibalik-balik. Maksudnya itu ini Bapak. Jadi orang jahat jangan dianggap orang baik. Maksudnya itu. Orang baik jangan dianggap orang jahat. Contohnya apa? Teman yang menjerumuskan. Kita pandang baik. Itu teman kok. Enggak apa-apa. Kasih pengaruh buruk. Enggak apa-apa, itu baik. Nah, itu yang salah. Itu yang tidak ada di dalam bangsa Israel. Sama kita juga kadang-kadang. Sudah karena teman. Mau gimana? Karena saudara. Padahal mereka menjerumuskan ke dalam dosa. Menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak enak lah. Ayah mau gimana? Orang tua harus ditaati, harus tunduk 100%. Ya. Alkitab tidak pernah bilang gitu. Bapak. Alkitab bilang apa? Taatilah orang tuamu seperti di dalam Kristus. Istri-istri juga sama. Taatilah suamimu seperti di dalam Kristus. Kalau tidak di dalam Kristus, apa harus ditaati? Jelas tidak. Karena otoritas tertinggi hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan manusia, Bapak. Jadi kita harus memperlakukan sesama itu dengan benar, Bapak Ibu. Orang baik diperlakukan dengan baik. Tentu ya, ini juga punya makna berbeda. Ya, dari ayat yang ketiga itu tadi, dimaknakan adalah kita harus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Karena dalam Amsal 22 ayat 1 itu dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Tapi harus bijaksana ya Bapak. Karena kadang-kadang kita harus mengorbankan yang namanya nama baik. Kadang-kadang seperti itu. Maksudnya apa? Kalau orang itu membawa pengaruh buruk, ya jangan dijadikan teman. Jangan dijadikan sahabat. Jangan didengar perkataannya. Nanti rusak hubungannya dengan dia. Ya pinter-pinternya kita bagaimana kita menjaga omongan, bagaimana kita menjaga perasaannya. Ya. Tapi kalau itu sudah sangat menjerumuskan, sudah ditinggal. Saya punya seorang teman yang dulu dia ada dalam komunitas anak-anak pang. Tapi setelah dia bertobat, dia tanya, terus aku harus apa? Harus memusuhi mereka kah? Tidak. Tapi kamu tidak harus jadi temannya. Ketemu mereka, sapalah dia. Jangan dimusuhi ya. Jadi perlakukan sesama itu dengan tepat. Kadang-kadang memang nama baik perlu dipertaruhkan. Di dalam Lukas 14 ayat 26 itu jelas dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dia tidak membenci ibunya, dia tidak membenci istrinya. Artinya gini Bapak, hubungan sesama itu kalau merusak, jangan sampai mengganggu hubungan dengan Tuhan. Makanya kita harus menempatkan sesama itu di tempat yang tepat Bapak. Loh, katanya tidak boleh menghakimi. Siapa yang bilang? Hakimilah dengan adil. Tidak ada ayat yang bilang kamu tidak boleh menghakimi. Loh, kalau Tuhan bilang tidak boleh menghakimi, buat apa ada kitab hakim-hakim? Buat apa Tuhan mengangkat seorang hakim? Buat apa Yesus memberikan perumpamaan seorang hakim?
Lo harus dihakimi dengan adil. Dan itu sah secara Alkitab. Sudah tahu temannya jahat, kan kita mudah menilainya sebenarnya. Dia bawa pengaruh buruk apa enggak ya? Kalau sesama kita itu terus-terusan ngajakin nonton drama Korea, ngajakin nonton sinetron, ya, bikin grup WA komunitas ikatan cinta, ada kayak gitu Bapak Ibu. Sinetron ikatan cinta itu ada komunitas WA-nya Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa kalau memang itu untuk belajar, silahkan. Untuk belajar memperlakukan sesama, memperlakukan istri kan gitu. Silahkan. Tapi kalau itu sudah menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik, jangan dilakukan. Jadi tempatkanlah sesama itu di tempat yang tepat. Harus kita menghakimi sesama dengan adil. Jangan tidak menghakimi dengan adil. Oh, ternyata saya tampilkan. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh memfitnah, kita tidak berbuat jahat terhadap temannya dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Berarti kita berlaku baik meskipun kepada musuh. Ayat firman Tuhan jelas sekali ya. Berdoalah bagi musuhmu, berdoalah untuk musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dia juga berdoa untuk orang-orang itu. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini teladan Tuhan Yesus yang baik. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22 dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jangan ditambahi sate sama sianida Bapak Ibu. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Dulu Bapak Ibu, waktu saya baca ayat ini, berarti kalau saya ngasih makan dan minum musuh saya, orang yang tidak saya sukai, saya menimbun bara api. Apa pengertiannya ya dulu ya? Dulu saya pahamnya, dia akan panas kepalanya. Makin jengkel, makin sepaneng dengan saya. Ternyata ayat ini maknanya bukan gitu Bapak Ibu. Kita harus belajar ya memang. Ya terutama orang-orang yang dipercayakan menyampaikan firman Tuhan harus banyak belajar budaya sana Bapak. Ternyata menimbun bara api itu kebudayaan zaman itu. Jadi orang zaman dulu itu kalau dia membenci sesamanya, kan dia melanggar Taurat Bapak. Tidak boleh membenci sesamanya. Zaman itu orang itu kalau melakukan kesalahan itu kepada sesamanya, dia dihukum. Tentu bukan hukum mati. Dia disuruh bawa kayak ember perunggu. Saya tidak tahu perunggu atau apa yang bisa menahan panas. Ada bara api di atasnya, kayak arang gitu ya. Jadi suruh keliling bawa itu. Itu bukan untuk mempermalukan dia, bukan. Tapi itu untuk sebagai lambang bahwa dia dimurkai Tuhan. Dia akan menanggung balasan itu di hadapan Tuhan. Ya secara otomatis orang-orang Yahudi itu memandang hina orang dihukum gitu. Padahal Tuhan tidak memberikan ayat itu seperti itu Bapak. Jadi ketika kita kasih makan musuh kita, kasih makan orang yang kita tidak sukai Bapak, sebenarnya dia sedang menerima balasan dari Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Lepas tangan Bapak. Sulit ini, sulit. Ada banyak orang sekarang gampang membunuh ya Bapak.
Sate dikasih sianida, kopi dikasih sianida. Nanti apalagi sianida dikasih sianida. Banyak orang jahat Bapak. Sulit. Jadi hidup ini Bapak, bukan sejauh mana kita baca Alkitab. Bukan berapa banyak kali kita baca Alkitab, tapi sejauh mana Alkitab itu ada di hati kita Bapak. Mau baca Alkitab 5 kali, 4 kali diulang-ulang, tapi kalau itu tidak membumi di hati kita, tidak kita lakukan, tidak mendarah daging di dalam hati kita, tidak ada artinya Bapak. Makanya ayo kita belajar dari orang-orang sana. Mereka itu hafal Alkitab, hafal beberapa bagian Alkitab. Supaya apa? Supaya mereka mudah melakukan. Kita lebih banyak hafal mana? Lebih banyak hafal pelajaran anak saya sekarang ini. Ngajari online ya. Alkitabnya lupa. Ya, itu dilema. Ayo kita mulai baca Alkitab setiap hari, dihafalkan 1 ayat saja, tidak apa-apa. Yang penting dilakukan. Yang ketiga, orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang dipercaya Tuhan. Dia sudah dipercaya oleh dirinya sendiri, dia dipercaya orang lain, dia orang yang dipercaya Tuhan. Dalam Mazmur 15 ayat 2b dikatakan, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya apa? Hati itu berkaitan sama motivasi, tujuan, dan ambisi. Pertanyaannya gini, Bang. Sekarang ini kita beribadah untuk apa? Kita melakukan perbuatan baik untuk apa? Kita merendahkan diri kita di hadapan orang lain untuk apa? Kalau motivasi, tujuan, dan ambisi kita ada di situ, itu jelas salah. Tuhan yang menilai hati kita. Oh, aku ke gereja ini ya terpaksa. Karena sudah seharusnya seperti itu. Itu berarti kita tidak tulus seperti merpati, Bapak. Tidak ada inisiatif. Makanya Tuhan itu luar biasa ya. Dia kasih Alkitab itu sedemikian lengkap bahwa kita harus tulus seperti merpati. Termasuk dalam hidup ini semuanya Bapak. Yang kita lakukan harus penuh dengan ketulusan Bapak. Susah tulus kalau itu suruh ngasih makan musuh. Ya harus latihan memang Bapak. Harus banyak-banyak latihan. Caranya gimana? Ini ayatnya Bapak. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Loh berarti apa? Nah ayat ini yang disalah mengerti oleh gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran. Oh, supaya hati kita berada ke Tuhan, berarti harta kita juga harus ke Tuhan semuanya. Ayo kasih perpuluhan, sumbang gereja gitu. Loh, Bapak Ibu, perpuluhan itu tidak salah, itu wajib dilakukan. Persembahan kita itu wajib dilakukan. Tapi kalau motivasinya dari ayat ini dipakai untuk itu jelas salah 100%. Diketawai Bapak Ibu sama orang-orang Yahudi kalau kita pahamnya seperti itu. Kata harta itu tesauros. Tesauros ini
bukan kekayaan, bukan uang. Beda. Ya, terjemahannya agak kurang tepat juga ya. Karena orang ya sebenarnya bukan terjemahannya yang kurang tepat. Ekspektasi kita kalau ngomong harta itu sudah pasti uang. Padahal di dalam bahasa Yunaninya beda. Atau mudahnya lihat bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris, harta itu kalau berarti kekayaan, ini ayatnya bukan treasure, tapi wealth. Kekayaan. Tapi dalam bahasa Inggris itu treasure. Beda, beda jauh Bapak Ibu. Thesaurus dalam bahasa Yunani itu adalah kekayaan di dalam jiwa dan pikiran. Bukan uang. Artinya apa? Kita menempatkan harta itu di tempat yang tepat. Aplikasinya apa? Kita berkontribusi apa untuk pekerjaan Tuhan itu? Jiwa kita ada di situ enggak ketika kita melayani? Kita sungguh-sungguh enggak ketika melayani? Sepenuh hati enggak? Gampangnya gini Bapak Ibu. Datang ke gereja telat enggak? Gitu aja. Dengar firman Tuhan, didengar apa enggak? Atau hanya sekedar lewat? Kalau kita sepenuh hati, sepenuh jiwa, semua didengarkan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu di dalam teologinya mereka, ya, kan mereka menganut gini. Apa yang Tuhan sampaikan di Sinai, ya, 10 hukum Allah itu, 10 perintah Allah, hukum Taurat itu. Nah para rabinya itu cuma bicara gini. Hukum Taurat itu baca, hafalkan, lakukan. Tidak perlu kamu telaah terlalu jauh, dipikir sampai sedemikian rupa. Tidak perlu. Rabinya itu bilang gitu Bapak. Terus ada seorang filsuf dari Israel sana, dia bikin dalil. Sama kayak kita sebenarnya. Kita punya dalil apa? 12 pengakuan iman rasuli. Kita harus percaya pada ini. Mereka tidak pakai itu. Diadopsi sama seorang filsuf dari Israel ini. Mereka bilang, kita harus percaya kata-katanya nabi. Kita harus percaya apa kata rabi. Ya, nabi dan rabi beda ya. Nabi itu ya nabi. Rabi itu guru. Ada sedikit perbedaan. Jadi orang-orang sana, orang-orang Yahudi itu prinsip hidupnya gini Bapak. Apa yang firman Tuhan katakan, saya akan lakukan sepenuhnya. Dan saya akan dengarkan sepenuhnya. Itu sebagai wujud mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Makanya firman Tuhan itu ditaruh di mana-mana sama mereka. Supaya mereka hafal, supaya mereka ingat. Itu wujud bagaimana harta kita ditaruh di tempat yang tepat. Nah sekarang ini sama Bapak Ibu. Kita kontribusi apa untuk pekerjaan Tuhan? Ini bukan bicara soal di gereja saja ya Bapak. Justru harus di luar. Loh kenapa? Esensi gereja itu dipanggil keluar, bukan ke dalam. Kita itu dipanggil keluar. Untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan di sana. Jadi kita bukan sekedar melakukan kewajiban agama Bapak. Tapi harus ikut andil. Di mana pikiran kita, di mana jiwa kita, di mana kehendak kita, ada di situ sepenuhnya. Kalau Bapak Ibu dipercayakan karyawan, dipercayakan jaga toko, dipercayakan punya anak buah,
sepenuh hati, sepenuh jiwa pikirkan mereka, Bapak. Yahudi itu gitu, Bapak. Mereka tidak sulit-sulit banget. Sudah, itu yang dipercayakan, itu yang aku perjuangkan sepenuhnya. Makanya negaranya sangat maju, Bapak. Sebenarnya itu juga yang dilakukan Yesus kan, serving leadership ya. Jadi orang yang dikenan Tuhan itu orang yang percaya dengan dirinya. Dia akan hidup di dalam kebenaran. Dia orang yang dipercaya orang lain, yang memperlakukan orang itu dengan kebenaran, Bapak. Memperlakukan orang itu dengan tepat di tempatnya. Kemarin saya sampaikan di anak-anak remaja, bagaimana kita berteman, harus triangle, harus punya segitiga, aku, dia, dan Tuhan. Itu kualitas pertemanan yang alkitabiah. Yonatan dan Daud itu melakukan itu, dan mereka jadi teladan. Bapak Ibu kalau buka Google, cari ayat Alkitab tentang persahabatan, pasti keluarnya Daud dan Yonatan. Mereka mempraktekkan itu sehingga satu sama lain antara Daud dan Yonatan ini saling percaya, Bapak. Yonatan ini tahu bahwa Daud itu diurapi Tuhan. Daud juga tahu bahwa Yonatan ini akan mewarisi Saul jadi raja. Kan tidak mungkin ada dua raja, hanya ada satu. Tapi keduanya tidak pernah memandang masing-masing orang sebagai saingan. Di Indonesia ini, wah ini sainganku ini gitu kan Bapak. Tapi Yonatan dan Daud tidak. Padahal sama-sama punya hukum ya. Yonatan punya hukum secara manusia. Anak pertama warisi bapaknya. Daud punya hukum apa? Dia diurapi Tuhan. Tapi apa? Mereka menempatkan yang namanya loyalitasnya itu kepada Tuhan semata. Sehingga satu sama lain bisa saling percaya. Harusnya Daud bisa aja curiga sama Yonatan. Jangan-jangan nanti dia bantu Saul. Yonatan bisa curiga juga sama Daud. Jangan-jangan dia nanti bawa-bawa agama. Wah, saya diurapi Tuhan, kamu tidak. Tapi keduanya tidak melakukan itu, Bapak. Teman segitiga itu baik, Bapak. Dan yang ketiga adalah orang yang dipercaya Tuhan, hatinya benar, Bapak. Tepat dan tidak berlebihan. Seringkali kita terjebak dalam pergumulan. Kita ada di zona nyaman. Aman-aman aja. Tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, tidak apa-apa. Itu zona nyaman. Sudahlah, aku pengen hidup bahagia. Gini aja sudah cukup lah. Pokoknya bisa makan, ya istri bahagia, ya, nggak ngomel-ngomel, ya. Anak nanti bisa sekolah lah, cukup lah pokoknya. Sudah selesai, nggak perlu mengembangkan pekerjaan Tuhan. Itu permasalahan, Bapak. Masalah yang seringkali tidak dianggap sebagai masalah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketiga hal ini tidak dilakukan dengan tepat. Tidak pede dengan diri kita. Kalau tidak pede harusnya gimana? Baca Alkitab, lakukan, hafalkan, kembangkan. Teologi orang Yahudi itu gitu, Bapak Ibu. Alkitab itu perjanjian lama ya, mereka anggap belum final, belum selesai. Artinya apa? Mereka masih percaya mimpi, Bapak Ibu. Mimpi itu suara Tuhan. Alkitab perjanjian lama mereka itu, mereka percaya masih bisa punya banyak pengertian lagi. Belum finalnya di situ, Bapak Ibu. Makanya harus dikembangkan. Majunya sedemikian luar biasa. Saya lucu kadang-kadang ya, lihat di sosial media. Mereka lagi perang kan sekarang. Boikot Israel kan gitu, Bapak Ibu. Coba aja kalau bisa.
produk yang kita pakai sekarang ini ada banyak buatan Israel, Bapak Ibu. Di TikTok itu ada orang, Bapak Ibu tahu TikTok ya? Kayak Instagram. Saya sudah hapus Instagram saya. Lucu, Bapak Ibu. Tapi masih pakai WA. Loh, jangan dikira WA bukan punyanya Israel. Itu punya Israel. Facebook itu punya Israel, Bapak. Mark Zuckerberg itu orang Israel, Bapak Ibu. Dia ibunya orang Israel asli. Oh, saya sudah hapus semua sosial media saya. Browsing pakai Google, sama aja. Google itu buatan Israel. Oh, saya enggak browsing lagi. Pakai komputer Windows. Pakai Microsoft Office, Bapak Ibu. Buatan mana? Buatan Israel juga. Nggak usah sulit-sulit, flash disk. Tahu flash disk ya, Bapak Ibu? Itu hak patennya yang punya orang Israel, Bapak Ibu. Jadi kalau mau boikot Israel ya hidup di hutan. Angon wedhus, angon bebek, kelandotan sama monyet gitu, Bapak Ibu. Sulit, Bang. Makanya mereka bisa maju sedemikian rupa. Percaya dengan dirinya, dipercaya dengan bangsa-bangsanya, dipercaya dengan Tuhan. Ya. Nah, celakanya kita itu membagi-bagi 3 hal ini, Bapak. Hanya berurusan dengan diri sendiri, wes sibuk membangun kepercayaan diri. Ini berlebihan, makanya saya bilang tepat dan tidak berlebihan. Ini kalau berlebihan, orang yang sibuk membangun kepercayaan dirinya, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Padahal seharusnya dia percaya diri untuk melakukan segala tanggung jawab untuk Tuhan. Bukan membangun dirinya sampai sedemikian rupa supaya menghasilkan banyak uang, supaya mencapai target-target pribadi. Bukan gitu. Orang yang hanya sibuk dipercaya orang lain, dia akan sibuk pencitraan, sibuk cari perhatian, sibuk bicara. Harusnya kan saya dipercaya orang lain untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini harus seimbang. Ada orang-orang yang sibuk hanya berurusan dengan Tuhan, berdoa terus, Bapak. Tidak ada dalam Alkitab itu kita suruh berdoa terus. Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau hanya sibuk urusan dengan Tuhan, tidak pernah sibuk dengan sesama kita, apa artinya, Bapak Ibu? Tidak ada artinya. Karena ayat firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah terangkum seluruh hukum Taurat dan hukum para nabi. Artinya kedua-duanya harus dilakukan dengan seimbang. Jadi tidak hanya kita sibuk di gereja. Gereja itu apa? Keluar. Di luar jadi berkat. Itu gereja, Bapak Ibu. Kita benarkan yuk sikap hati kita, di mana posisi kita, di mana kita hidup berkenan ini untuk apa? Saya akan tutup dengan slide terakhir. Saya undang pemain musik dan tim musik untuk maju. It is wise to choose have God's approval than the world's applause. Akan sangat bijaksana kalau kita memilih perkenanan dari Tuhan daripada pujian dari manusia. Hidup berkenan itu bukan semakin ditinggikan Tuhan, bukan semakin dimuliakan Tuhan. Di sosial media itu banyak ya. Kalau kita berkenan, kita akan dimuliakan, kita akan ditinggikan sama Tuhan, kita akan diangkat sama Tuhan. Balik,
Kalau kita berkenan, justru kita semakin direndahkan. Justru kita semakin rendah hati. Justru kita sanggup untuk direndahkan di bawah kaki Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan perbaiki setiap hidup kami, setiap pelayanan kami, supaya kami semua dimampukan, ditolong untuk hidup berkenan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Sekali lagi, mataku tertuju padamu. Kami mau serahkan hidup kami, Tuhan. Bimbing setiap kami, Tuhan. Bimbing aku rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Pilih kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Tumbuhkan inisiatif di dalam hati kami Tuhan, untuk kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan tegak. Kami mau melakukan kebenaran itu supaya kami percaya dengan diri kami Tuhan. Kami mau memperlakukan sesama kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami bisa dipercaya orang lain Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami rindu untuk dipercaya oleh Engkau Tuhan. Kami mau menata hati kami, agar tujuan, ego, ambisi ditundukkan di bawah kaki Kristus, untuk membesarkan Tuhan
kerajaan-Mu di negeri kita tercinta ini. Bahkan di rumah kami, kebenaran-Mu harus tegak berdiri Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bukan untuk mencari kemuliaan diri kami Tuhan, tapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala yang kami lakukan, kami persembahkan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Segala dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu dan hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian. Bapa, biarlah Engkau nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi semua orang ya Tuhan. Kami bukan buah yang kami menikmati sendiri, kami nikmati sendiri Tuhan. Tetapi biarlah buah itu juga boleh dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Dan menjadikan hidup kami buah-buah yang berguna, buah-buah yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Tanpa diri-Mu kami gak mampu Tuhan melakukan semuanya. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus. Pegang tangan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang memberkati, gereja yang mencerminkan Tuhan di dalam hidup kami. Gereja yang bertumbuh di dalam Engkau. Gereja yang boleh dinikmati oleh semua orang. Tuhan terima kasih. Ya, Biarlah firman-Mu terus mengerjakan di dalam hidup kami. ya. Sebuah kehidupan yang terus memancarkan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Kasih. Tuhan terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah Ya. menyampaikan firman-Mu. Kami umat-Mu Tuhan, kami boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Dan buah-buah kehidupan kami boleh dinikmati oleh semua orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hormat pujian kami persembahkan bagi nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan mengucapkan berkat atas Indonesia ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah para pemimpin dari presiden sampai pemerintahan di daerah-daerah. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa pada akhir ibadah kami. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Bapak, Engkau akan menuntun kami lebih lagi Tuhan, supaya kami terus memperkenankan hati-Mu. Ya Bapak, kami percayakan seluruh pekerjaan kami, beri kepada kami hati yang selalu taat kepada-Mu dalam bekerja, dalam berumah tangga. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami juga dalam tangan-Mu, biar mereka tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga percayakan ya Tuhan, seluruh pelayanan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami buat, tolong kami melakukannya dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Tolong mereka beri terus pengharapan dalam hati mereka. Sembuhkan mereka Bapak. Kami percayakan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kau melindungi kami semua ya Tuhan dari semua yang jahat. Dan kami percaya Tuhan Kau terus akan menuntun kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Sekolah Bintang Harapan. Ya Tuhan, agar sekolah ini menjadi berkat bagi masyarakat khususnya daerah ini ya Bapak. Kami juga percayakan apa yang hendak kami buat sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu Bapak. Kau terus memelihara kami, hati kami tetap terarah kepada Engkau. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami persembahkan seluruh ibadah kami, seluruh pelayanan kami pagi hari ini. Dan kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu. Yang akan melimpah dalam hidupmu, semua yang baik akan terjadi dalam kehidupanmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya terus memberi kekuatan kepada engkau. Dan Roh Kudus akan menuntun, membentuk saudara sekalian dan menjadikan engkau alat untuk memberkati dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.